Dua kali bertemu Malaysia, dua kali pula Shin Tae-yong membenamkan tim negeri jiran tersebut. Shin Tae-yong merupakan pelatih timnas yang paling bisa untuk membuat Malaysia menangis. Tapi tangisan Malaysia kali ini gak terjadi semudah sebelumnya. Karena pelatih Malaysia, Brett Maloney, terus coba meneror Garuda Muda dengan taktik yang selalu berubah-ubah. Shin Tae-yong jadinya dipaksa untuk terus merespon perubahan tersebut. Padahal untuk laga ini, timnas Indonesia benar-benar kehabisan pemain, karena didera gelombang cedera dan hukuman kartu merah. Meskipun amunisi skuadnya sangat sedikit, ternyata hal ini gak menyurutkan kecanggihan Shin Tae-yong dalam menyusun taktik. Dia justru mengambil inisiatif lebih awal untuk melakukan prank di laga ini. Ide pertama yang ingin Shin Tae-yong lakukan adalah, dia ingin memancing 5 pemain Malaysia untuk pressing ke depan, dengan menerapkan build-up serangan dari belakang, sehingga membuka area kosong di 5 pemain bertahan Malaysia. Setelah bola di depan, pelatih asal Korea Selatan ini mempunyai ide untuk mengganyang 3 bek tengah Malaysia sekaligus, dengan memakai 3-4 pemain, yang semua bergerak bersama ke area tengah. Ide taktik Shin Tae-yong ini ternyata berhasil dengan sangat baik di awal. 3 peluang emas langsung didapat, walaupun cukup disayangkan semuanya gagal berbuah jadi gol pembuka. Masih agak kurang. Ditambah lagi kalau kita lihat, paling terlihat adalah di... terlepas kita lihat! Shooting langsung, peluang kembali! Gebrakan cukup menyengat dari Shin Tae-yong di awal ini, sedikit banyak berhasil membuat Brett Maloney sangat terkejut. Brett Maloney sebenarnya punya ide awal untuk melakukan pressing, dengan penutup jalur passing ketiga pemain yang ada di depan 2 stopper Indonesia. Namun, ide pressing ini ternyata langsung bolong, bahkan saat laga masih berlangsung beberapa menit aja. Tapi pelatih asal Australia ini rupanya cukup cepat juga, untuk membenahi kegagalan rencana taktik yang awalnya dia persiapkan. Brett Maloney sekarang langsung meminta 3 pemain depannya untuk terus naik memburu bola, bahkan sampai ke posisi Hernando, untuk bisa menghentikan distribusi bola serangan Garuda Muda. Perubahan yang dilakukan oleh Malaysia ini rupanya cukup berhasil, dan serangan timnas Indonesia yang sebelumnya sangat menggigit, langsung berhenti saat itu juga. Sekitar pertengahan babak pertama, Shin Tae-yong akhirnya terpaksa untuk mengganti rencana, dengan memerintahkan pemainnya untuk melakukan goal kick langsung jauh ke depan. Sayangnya tingkat kesuksesan dari cara baru ini cukup rendah, karena bola akhirnya lebih sering dikuasai oleh pemain negeri jiran. Malaysia pun akhirnya bisa mulai dominan untuk menguasai bola, namun Shin Tae-yong udah menyiapkan prank antisipasi untuk momen seperti ini. Dia menempatkan 2 striker untuk mencegah serangan Malaysia bisa masuk lewat area tengah, dan coba terus mengarahkan aliran bola ke area samping. Di area samping inilah para pemain Garuda Muda akan berusaha untuk menjepit pemain Malaysia, dan merebut bola. Pemain Malaysia rupanya cukup kesulitan juga untuk bisa lepas dari perangkap Shin Tae-yong ini, karena memang mereka hanya memakai 2 pemain tengah aja, yang jadinya cukup mudah dijaga. Ide Shin Tae-yong ini bisa berjalan dengan baik, dan Malaysia jadi dipaksa untuk menyuplai bola ke kotak penalti hanya dengan crossing-crossing dari jauh. Tentu aja situasi ini buruk untuk Brett Maloney. Di awal babak kedua dia langsung melakukan perubahan, setelah tahu jika timnya sedang dijebak oleh Shin Tae-yong di area sayap. Dia mengganti beberapa pemain, yang kemudian mengubah formasi Malaysia sekarang menjadi memakai 3 gelandang dan 2 striker aja. Maloney ingin dengan menambah jumlah gelandang di tengah, timnya jadi punya lebih banyak pilihan untuk bisa keluar dari jepitan yang dilakukan Indonesia di area samping. Perubahan ini ternyata secara instan meningkatkan efektivitas serangan Malaysia. Karena dengan semakin banyak pemain tengah, mereka sekarang jadi susah untuk dijepit di samping oleh pemain Indonesia. Sekarang Malaysia jadi gak cuma mengandalkan serangan dari sayap, tapi juga mampu untuk menusuk langsung lewat tengah, dan menghasilkan beberapa peluang yang sangat berbahaya. Selain itu, sekarang Malaysia juga memakai cara yang dilakukan Thailand dan Myanmar sebelumnya, dengan coba untuk mengeksploitasi sisi kiri pertahanan timnas yang diisi Alveandra Dewangga. Namun beruntung untuk Garuda Muda, dengan begitu banyaknya peluang berbahaya yang diperoleh Malaysia, gak ada satupun yang berakhir jadi gol. Sedangkan Shin Tae-yong sendiri kali ini gak bisa melakukan perubahan, untuk merespon taktik baru Brett Maloney, karena memang dia kehabisan pemain di bangku cadangan. Walaupun begitu, ternyata rencana paling awal Shin Tae-yong, yaitu dengan mengoverload area 3 bek tengah Malaysia memakai banyak pemain, tiba-tiba situasinya tercipta, dan akhirnya menghasilkan gol untuk timnas Indonesia. Namun cukup disayangkan, ternyata satu rencana Brett Maloney akhirnya membuahkan hasil.
Sebuah serangan dari sisi kiri timnas, menghasilkan gol penyama kedudukan, dan memaksa laga untuk diselesaikan dengan adu penalti. Garuda Muda sendiri akhirnya dengan gagah memenangi adu penalti, dan berhasil memastikan diri mendapatkan medali perunggu. Saksikan juga saat Shin Tae-yong benar-benar dijebak saat laga melawan Thailand di semifinal, di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.